Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Habibi, mahasiswa UIN Antasari, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Lokal 21B. Pada video kali ini saya akan membahas pemakaian kata perangkai untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita simak pembahasan berikut. 1. Deskripsi materi pembelajaran. Hal yang sering menyebabkan sebuah tulisan kurang enak dibaca, bahkan menimbulkan kesalahan, adalah akibat kurang cermat dalam pemakaian kata. Kekurang cermatan ini terutama sering muncul dalam menggunakan kata perangkai. Kata perangkai adalah sekelompok kata yang berfungsi untuk merangkaikan atau menghubungkan kata-kata atau bagian-bagian kalimat, ataupun kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan sekaligus menentukan jenis hubungannya. Yang termasuk kata perangkai adalah kata depan dan kata penghubung. Keduanya merupakan bentuk terikat secara sintaksis. Berikut akan diberikan beberapa kata perangkai. Ada banyak contoh kata perangkai, diantaranya dari, di, kepada, antar dan antara, dan lain-lain. Pada video kali ini saya hanya membahas kata perangkai antara dan antara. Pemakaian kata antar dan antara. Di samping mempunyai kemiripan makna, kata antar dan antara juga mempunyai kemiripan bentuk. Akan tetapi fungsi yang dimilikinya berbeda, sehingga keduanya tidak dapat bervariasi secara berbeda. Kata antara dipakai apabila diikuti oleh kedua objek atau dua hal yang biasanya dikombinasikan dengan pemakaian kata dengan, dan kadang-kadang didahului kata depan di antara. Contoh itu ada di nomor 1. Kita lihat tidak ada masalah apa-apa antara saya dengan dia. Nah, itu antara itu kata perangkainya muncul atau ada ketika di situ ada kata dengan. Nah, itu antara saya dengan dia. Kita lihat juga di nomor 2. Di sana ada kata dengan guru dan murid. Maka kata sebelumnya ada kata perangkai antara atau di antara. Harus ada perasaan saling menghormati dan saling percayai antara atau di antara guru dengan murid, dan contoh seterusnya. Sedangkan kata antar sebagai kata tugas akan diikuti satu objek atau hal yang bermakna jamak dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Di sini ada contoh. Coba kita perhatikan contoh nomor 5, 6, 7, dan 8. Di sana ada kata antar. Ada antar murid, antar warga, antar mahasiswa, antar pelajar. Nah, semuanya itu menunjukkan kata jamak, banyak orangnya. Misalnya nomor 5, masalah itu hanya didiskusikan antar murid. Tentu murid tidak bisa diskusi sendiri, artinya banyak dan mereka satu sama lain berdiskusi. Juga di nomor 6 di sana ada contoh, kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kerukunan antar warga. Untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan tidak mungkin hanya satu warga dan pasti banyak, dan mereka itu menjaga itu satu sama lain. Oleh karena itu ada kata perangkai antar, dan kata perangkai antar itu menyatu, tidak terpisah. Kita lihat saja contohnya di sana, antar murid, antar warga, antar mahasiswa. Tidak ada kalimat yang terpisah di sana, tidak ada kata yang terpisah.
selain fungsi yang telah diuraikan di atas, khusus untuk kata antara masih mempunyai fungsi yang lain, yaitu A. Untuk menyatakan pemilihan atau alternatif. Contohnya, nomor 1, siapakah yang benar antara atau di antara saya dan dia. 2, berita itu masih belum pasti antara benar dan tidak. 3, ayah masih menimbang-nimbang antara pergi dan tidak. Jika kita perhatikan dari semua kalimat tersebut, di sana pada kalimat-kalimat tersebut ada pilihan-pilihannya atau pemilihan. Misalnya nomor 1, yang benar saya atau dia, itu pemilihan. Maka sebelum kalimat tersebut didahului kata antara atau diantara. Kita lihat nomor 3, misalnya antara pergi dan tidak. Jadi si ayah menimbang-nimbang antara pemilihan hendaknya itu ingin pergi atau tidak. Maka sebelum kata pemilihan, kalimat pemilihan pergi dan tidak, benar dan tidak, saya dan dia, harus didahului kata perangkai antara. B. Untuk menyatakan jangka waktu atau ukuran jarak. Contohnya, peristiwa itu terjadi antara jam 6 sampai jam 10. Nah, jam 6 sampai jam 10 itu menunjukkan waktu. Maka bisa didahului kata perangkai antara. Kita lihat di contoh nomor 7. Jarak antara Bandung dan Jakarta ditempuh dalam waktu lebih kurang 2 jam. Pada contoh yang satu ini itu contoh ukuran jarak, maka di sana juga harus didahului kata antara. C. Dipakai dalam arti kira-kira atau sekitar. Contohnya, jumlah mahasiswa di jurusan kimia antara 800 orang. Jika kita perhatikan kalimat ini, pada kalimat ini terdapat perkiraan atau sekitar yang tidak pasti jumlahnya. Maka dalam kondisi ini harus didahului kata perangkai, itu kata antara. Dalam arti yang terakhir ini, sebaiknya kata antara jangan dipakai bersama-sama dengan kata keterangan waktu atau kata keterangan lain yang berakhiran an, yang juga berarti kira-kira. Kalimat A dan B seharusnya menggunakan kata antara, sedangkan kalimat C dan D seharusnya menggunakan kata antar. Coba kita perhatikan contoh B. Adanya sikap curiga mencurigai antar manusia yang satu dengan yang lain, maka goyahlah kerukunan dan persatuan. Seharusnya kata yang tepat untuk kalimat ini adalah kata perangkai antara, yaitu adanya sikap curiga mencurigai antara manusia. Nah, demikian yang tepat. Kemudian contoh C, perkelahian itu terjadi antara penonton pertandingan sepak bola itu. Kalimat ini tidak tepat. Maka yang tepat itu kata perangkainya adalah antar. Begini, perkelahian itu terjadi antara penonton pertandingan sepak bola itu. Bagaimana dengan kalimat berikut? Pembangunan gedung itu menelan biaya kira-kira antara 10 juta rupiah. Anjing yang telah dibunuh untuk mencegah penyebaran rabies kurang lebih antara 50 sampai 100 ribu ekor. Kedua kalimat di atas E dan F merupakan kalimat yang tidak baku karena mengandung hiperkorek pada kelompok kata yang digaris bawahi.